Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman, kita masih bisa bertemu kembali. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang perkembangan kepribadian dan emosi pada seseorang anak. Teman-teman, di sini kita akan membahas atau apa itu pengertian emosi. Teman-teman, emosi itu adalah suatu respon terhadap rangsangan yang oleh individu ataupun pengalaman afektif yang disertai penyesuaian dari dalam diri individu tentang keadaan mental dan fisik dan berwujud suatu tingkah laku yang tampak. Contohnya yaitu seperti orang yang marah, itu merespon hal-hal yang apa yang dia lihat. Mungkin dia dimarahi orang tuanya, atau dia sedang diolok-olok temannya. Bisa juga emosi itu emosi senang, emosi bahagia, itu juga suatu emosi. Tapi emosi itu tidak jelek. Jadi emosi itu suatu respon rangsangan apa yang diterimanya. Contohnya tadi, mungkin ada seorang anak yang sedang dimarahi oleh orang tuanya, lalu dia diam, bersedih, kadang-kadang dia marah-marah sendiri. Kadangkala dia bisa mendapatkan hati yang senang ketika dia dipuji, ketika dia mendapatkan hadiah. Jadi emosi itu adalah respon atau suatu rangsangan yang diterima oleh seseorang individu itu. Teman-teman, emosi awal kanak-kanak artinya bahwa ia mudah terbawa ledakan emosional sehingga sulit dibiarkan. Jadi emosi pada anak itu emosi awal pada anak itu sulit sekali dikendalikan. Mereka suka terbawa emosi, terbawa hati, terbawa perasaan. Hal ini tampak mencolok pada anak usia 2,5 tahun, 3,5 tahun sampai 5,5 tahun. Kadang-kadang 6,5 tahun. Meskipun pada umumnya hal ini berlaku pada hampir seluruh masa anak-anak. Contohnya adalah ketika dia meminta untuk dibelikan mainan, jajan, atau semacamnya. Mereka meminta sesuatu, kalau tidak dikehendaki, maka emosi mereka akan meledak-ledak. Entah itu membuang barang-barang atau menangis terus-menerus. Kadangkala mereka bisa memukul-mukul benda seperti pintu, almari, bahkan mencoret-coret tembok. Ketika mereka sedang marahnya meledak-ledak, maka emosionalnya mereka itu sulit
untuk diarahkan. Kecuali ketika mereka sudah capek dan hatinya sudah reda, itu untuk membimbingnya lebih mudah. Teman-teman, ini adalah macam-macam emosi umum yang dimiliki seseorang anak. Yang pertama adalah amarah. Yang kedua adalah takut. Yang ketiga, cemburu. Yang keempat, ingin tahu. Yang kelima, iri hati. Yang keenam, gembira. Yang ketujuh, sedih. Yang kedelapan, kasih sayang. Yang pertama yaitu amarah. Mereka seperti yang awal, yaitu mereka akan amarahnya meledak-ledak. Amarahnya akan memuncak ketika apa yang mereka inginkan tidak dipenuhi. Contohnya tadi seperti mereka ingin dibelikan jajan, atau mereka ingin dibelikan mainan, robot-robotan, mobil-mobilan, atau kalau perempuan ingin dibelikan boneka. Tapi ketika mereka tidak dipenuhi keinginannya, maka amarahnya akan memuncak, meledak-ledak. Yang kedua, takut. Mereka juga mempunyai emosi, yaitu takut. Entah itu takut kegelapan, entah itu takut dengan suara keras. Mungkin juga mereka bisa takut dengan bayangannya sendiri. Itu namanya emosi takut. Banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan mereka takut. Yang ketiga itu cemburu. Mereka juga bisa beremosi cemburu. Yang keempat, keinginan tahuan mereka itu sangat besar. Mereka akan selalu bertanya-tanya. Mungkin bertanya, itu warna apa? Ada hewan gajah. Mereka akan bertanya apa nama hewan itu. Nanti ada lagi pesawat. Pesawat itu namanya apa? Mereka akan terus bertanya karena mereka mempunyai sifat keinginan tahuan pada mereka. Maka jangan heran ketika ada anak kecil yang suka bertanya, karena mereka mempunyai emosi, yaitu rasa ingin tahu. Yang kelima, mereka mempunyai emosi yang bernama iri hati. Mereka akan merasa iri hati kepada mungkin teman-temannya atau saudaranya sendiri. Mereka ketika teman-temannya atau saudaranya memiliki mainan yang lebih bagus, tapi mereka tidak, tapi anak ini tidak punya, maka dia iri dengan teman-temannya. Dia ingin memiliki mainan tersebut, tapi dia tidak punya. Nah, maka dari itu, ini adalah emosi iri hati. Yang keenam, emosi gembira. Seperti tadi yang awal, yaitu emosi gembira itu mungkin mereka
mendapatkan sebuah hadiah, atau mereka dipuji oleh orang tuanya karena dia sering membantu, maka dengan kebaikannya dia dipuji oleh orang tuanya, maka dari itu hatinya akan gembira. Mungkin juga dia mendapatkan sesuatu atau melihat sesuatu yang membahagiakan, melihat di televisi ada sesuatu yang bagus, maka di dalam hatinya tersirat rasa gembira. Itu namanya emosi gembira. Mungkin juga dia mendapatkan hadiah dari orang tuanya karena orang tuanya habis mendapatkan bonus dari kantor atau apa gitu. Yang ketujuh, rasa sedih. Emosi sedih ini bisa dibilang sangat memprihatinkan. Jangan sampai seseorang anak itu merasa sedih, karena bisa-bisa kalau kesedihannya dipendam, maka akan mengganggu kepribadian anak tersebut. Maka dari itu, bagi orang tua, kalau bisa ketika anaknya murung, anaknya sedih, kita harus bisa berinteraksi. Kenapa dia kok sedih? Mungkin di sekolahannya diganggu temannya atau apa. Mungkin juga dia sedih karena dia sangat malu ketika berhadapan dengan temannya. Banyak sekali faktor-faktor kenapa dia sedih. Tapi bagi orang tuanya seharusnya lebih bisa berinteraksi kembali. Tanyakan kenapa dia bisa sedih. Tuh. Yang terakhir yaitu kasih sayang. Mereka memiliki kasih sayang, entah itu kepada sesama, kepada orang tuanya, kepada kakaknya, kepada gurunya. Mungkin kadang-kadang dia kasih sayangnya itu kepada hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan. Yang penting itu adalah emosi kasih sayangnya terhadap apa yang dia kasih. Teori perkembangan emosi. Yang pertama yaitu teori dari James Lange. Teori ini dicetuskan oleh dua orang, yaitu William James dari Amerika Serikat dan Kurt Lange dari Denmark. Kurt Lange dalam Starlight 2000 mengemukakan bahwa emosi itu identik dengan perubahan-perubahan dalam sistem peredaran darah. Yang kedua yaitu teori Schechter dan Singer. Schechter dan Singer mengemukakan bahwa emosi tertentu merupakan fungsi dari reaksi-reaksi tubuh tertentu. Menurutnya pula, kita tidak merasa marah karena ketegangan otot rahang yang berderak, denyut nadi kita menjadi cepat, dan sebagainya. Tetapi karena kita secara umum jengkel dan kita mempunyai beberapa kognisi tertentu tentang sifat kejengkelan
kita. Itu menurut kedua teori tersebut. Faktor-faktor yang memengaruhi emosi. Yang pertama yaitu perubahan jasmani. Perubahan jasmani ini mungkin karena dia sudah mulai dewasa, mungkin juga dia sudah mempunyai intelektual yang lebih mendalam, maka faktor-faktor emosi ini yaitu perubahan bentuk jasmaninya, bentuk badannya yang sudah dewasa. Yang kedua yaitu perubahan pola interaksi dengan orang tua. Mungkin dia sering berinteraksi kepada orang tua yang mana interaksi itu membangun emosinya, membangun sebuah gagasan atau ide yang karena interaksi tadi seseorang anak ini mendapatkan sebuah faktor dari sebuah emosi tersebut. Yang ketiga yaitu perubahan interaksi dengan teman, karena teman-temannya itu bisa merubah interaksi dirinya, bisa mempengaruhi emosinya. Mungkin dia berteman dengan orang baik, ya dia akan menjadi baik, menjadi seseorang yang gembira, yang happy, tidak sedih. Tapi kalau dia berteman atau berinteraksi dengan teman yang jelek, atau dengan teman-teman yang sukanya bertengkar, sukanya marah-marah, ya dia akan terpengaruh emosinya. Dia akan menjadi seseorang yang pemarah juga. Ya tergantung siapa yang berinteraksi dengannya, orang baik atau orang buruk, orang yang bahagia atau orang yang sedang sedih, itu bisa mempengaruhi emosionalnya. Yaitu teman-teman, pemahaman kita kali ini, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita di dunia dan akhirat. Jika ada kesalahan dari saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dari teman, mungkin ada yang kurang paham tentang pelajaran kali ini, atau kalian tahu mana letak kesalahan saya, tolong kalian bisa menulisnya di kolom komentar untuk lebih majunya pemahaman ilmu-ilmu kita. Semoga apa yang kita pelajari tadi bisa bermanfaat di dunia sampai besok di akhirat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.